Nama saya Janurgin Iliwando dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat elektronik atau yang biasa lebih dikenal orang dengan nama e-commerce. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarahnya. Sejarah e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar dolar pada tahun 2003. Menurut laporan lain, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat on-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu, dan awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti pengeluaran EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian e-commerce berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW, melalui server aman atau HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol akan seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. E-commerce. Apa sih e-commerce itu? Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan dana otomatis. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antar bisnis dengan konsumen. Apa itu e-commerce B2B atau business to business? E-commerce bisnis ke bisnis konsumen atau business to consumers adalah perkembangan yang terakhir dan tampaknya semua orang kini berselancar di internet untuk membeli buku-buku dan musik. Penjualan bisnis ke konsumen sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan penjualan bisnis ke bisnis atau B2B. Namun hal itu masih mencerminkan satu peluang bagi pertumbuhan dan laba yang besar. Perusahaan harus memahami peranan yang dimainkan oleh internet dan World Wide Web dalam memberikan infrastruktur yang dibutuhkan bagi keberadaan e-commerce. Pandangan terhadap e-commerce. Beberapa orang yang mengidentifikasikan perdagangan elektronik atau yang disebut juga dengan e-commerce dengan sangat sempit. Definisi sempit yang mereka berikan hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Definisi yang sempit seperti ini mengartikan bahwa hanya transaksi-transaksi yang melintas batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika satu transaksi berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Awal mula di Indonesia, perkembangan e-commerce. Di Indonesia, e-commerce telah dimulai sejak tahun 1996 dengan berdirinya di Viacom Intrabumi atau Dinet sebagai perintis transaksi online. Macam-macam e-commerce. Yang pertama, bisnis to bisnis atau yang disingkat dengan B2B. B2B e-commerce adalah semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan produsen dan
perusahaan internasional. B2B atau business to business memiliki sistem elektronik data interchange atau proses data dalam format yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C adalah e-commerce yang melibatkan perusahaan dan konsumen akhir. B2C merupakan jenis e-commerce yang dinamis, penyebarannya tidak merata, dan penyebarannya tidak terhenti. B2C biasanya dioperasikan oleh perdagangan retail internasional. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C adalah e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Biasanya, transaksi C2C ini dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan penyedia platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang keempat, consumer to business atau yang biasa disingkat dengan C2B. C2B merupakan kebalikan dari B2C yang berarti konsumen akhir menjadi penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli dan aktivitas ini dilakukan secara elektronik. C2B biasanya digunakan untuk menjual desain seperti desain logo dan dijual di dalam website. Yang kelima, business to administration atau B2A. B2A merupakan salah satu jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online dan administrasi publik. B2A melibatkan layanan contohnya di bidang fisikal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, register, dan lain-lain. Consumer to administration atau C2A. C2A merupakan e-commerce yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contohnya adalah pendidikan, jam sostek, pajak, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, online to offline atau O2O. O2O adalah toko fisik yang mencari pelanggan melalui iklan online seperti iklan internet dan email. Konsep dari O2O adalah pelanggan bisa berbelanja secara online, tapi pelanggan juga bisa mengambil barang yang dibeli di toko fisik. Kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, penanti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi. Biaya sistem daya komputer pada akhirnya akan menurun. Dengan berlipatnya kekuatan setiap 18 bulan, biaya e-commerce juga akan turun. Keamanan salah satu masalah bagi transaksi B2B dan B2C. Perusahaan pada umumnya jaringan telekomunikasi yang aman, yang dimonitor saja terus-menerus untuk akses yang tidak terotorisasi. Jaringan ini telah terbukti sangat aman bagi perusahaan-perusahaan seperti FirstSign atau www.firstsign.com telah menambahkan langkah-langkah keamanan yang membawa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi transaksi internet. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce menyumbang hampir 1,7 dolar triliun untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003. E-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. E-commerce memiliki arti penting khususnya bagi beberapa segmen tertentu perekonomian Amerika Serikat karena memang menyumbangkan persentase dolar penjualan dalam jumlah besar dalam segmen-segmen tertentu. Perusahaan ke e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Rencana bisnis strategis akan membekukan komitmen untuk menggunakan e-commerce meraih keuntungan. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing untuk lingkungan. Strategi bisnis to consumer untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B atau business to business membuat nilai uang e-commerce dan e-commerce business to consumer terlihat begitu kecil. Hanya sekitar 6% dari nilai e-commerce yang dihasilkan oleh business to consumer atau B2C. Jadi
memahami strategi bisnis untuk e-commerce untuk B2C menjadi begitu penting? Dua alasan adalah semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang lebih cepat bagi komputer-komputer rumahan yang juga telah membuat pengiriman produk-produk digital menjadi lebih praktis. Kekhawatiran akan pencurian informasi seperti informasi kartu kredit telah digantikan dengan penerimaan. Contoh aplikasi e-commerce. Yang pertama, Shopee. Siapa sih yang tidak mengenal aplikasi Shopee? Aplikasi yang terkenal dengan logo berwarna orange ini merupakan salah satu toko online yang digunakan untuk berbelanja terbesar di Indonesia. Pengunjung dari Shopee melejit sangat cepat hingga mencapai 767%. Shopee sendiri mengusung konsep C2C atau consumer to consumer. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang mengusung model mall online dan model bisnis marketplace. Tokopedia juga merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah pengunjung sampai dengan 14,4 juta. Berikutnya, BC. BC merupakan e-commerce pertama yang mengusung konsep business to business atau B2B di Indonesia. BC menyediakan beberapa produk seperti kebutuhan kantor, elektronik, kebutuhan dapur, dan banyak kebutuhan juga yang dijual oleh BC. Matahari Mall. Matahari Mall mengambil konsep online to offline di mana pengunjung bisa masuk ke dalam toko secara online dan bisa mengambil lalu membayar barang yang tentu saja bisa dilakukan secara online. Salah satu konon dari O2O adalah pemberi bisa mengembalikan barang jika terjadi satu kesalahan. Salora. Yang kelima, Salora. Salora merupakan salah satu tempat belanja pakaian terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012. Salora sendiri sudah memiliki 500 merek lokal, merek internasional, dan banyak desainer yang siap untuk membuat banyak desain baju. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, pembeli bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun. Cukup dengan jaringan internet dan alat komunikasi seperti komputer, handphone, dan lain-lain, pembeli sudah bisa melakukan pembelian barang. Yang kedua, pembeli bisa membandingkan harga dari satu aplikasi atau website penyedia toko e-commerce, dan pembeli akhirnya mendapatkan harga termurah dari barang yang ingin dibeli dengan kualitas terbaik. Metode pembayaran e-commerce. E-commerce juga menyediakan beberapa metode pembayaran. Yang pertama, cash on delivery atau COD. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Pembeli akan membayar setelah barang diterima. Ini juga merupakan salah satu metode jika orang ingin berbelanja tapi ragu-ragu dalam membeli suatu barang. Yang kedua, pembayaran online. Penjual akan memberikan nomor virtual account atau nomor rekening, lalu pembeli akan mengirim sejumlah uang dengan harga barang atau biasanya ada harga ongkir. Setelah itu barang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Yang berikutnya, model e-commerce di Indonesia. Yang pertama, iklan baris. Merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana. Bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online. Penjual yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan biasanya tidak langsung menyediakan transaksi pada website yang bersangkutan. Namun penjual dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk berinteraksi dan bertransaksi. Contoh iklan baris adalah olx.co.id, sebelumnya Toko Bagus, Berniaga, dan FJW Kaskus. Yang kedua, retail merupakan jenis e-commerce yang dimana semua proses jual beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan jual beli di retail relatif aman, namun biasanya pilihan produk yang tersedia tidak terlalu banyak. Yang ketiga, marketplace. Bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melakukan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Marketplace umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi, seperti sistem pembayaran escrow atau lebih umum dikenal sebagai rekening bersama. Jadi, setiap transaksi di dalam sistem marketplace tersebut, pihak marketplace akan menjadi pihak ketiga yang menerima pembayaran dan menjaganya hingga produk sudah dikirimkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli.
Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran akan diteruskan ke pihak penjual. Jadi tidak bisa terjadi penipuan. Aplikasi bisnis e-commerce. Bisa dilihat di sini banyak sekali bentuk aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Di antaranya adalah email dan messaging, content management system, dokumen, spreadsheet, database, akunting dan sistem keuangan dan lainnya. Manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Berikut beberapa manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang ketiga, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang keempat, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang kelima, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai macam-macam e-commerce yang lain. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supplier management. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedelapan, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Kekurangan. Yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau mungkin tiba-tiba jaringan internet kita hilang. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seperti hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Empat, kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja, yaitu berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Yang keenam, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Sang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Pelopor e-commerce di Indonesia. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, siapa sih pelopor e-commerce di Indonesia? Pelopor e-commerce di Indonesia adalah Bhinneka. Bhinneka sendiri hadir pada 1993 di bawah PT Bhinneka Mentari MNC, dan Bhinneka juga melayani perorangan melalui B2C atau Business to Consumer. Pengadaan perusahaan berbagai skala melalui platform b2b.id atau B2B, pengadaan lembaga-lembaga pemerintah melalui LKPP, maupun pengadaan mesin-mesin cetak digital berformat besar melalui Bhinneka Digital Printing Solution atau DPS. Kesimpulan, e-commerce membawa dampak yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat. Biarpun memiliki sisi negatif di dalamnya, e-commerce lebih banyak mengandung nilai positif. Bisa dikatakan bahwa e-commerce tidak akan bisa ditinggalkan oleh masyarakat dan perusahaan karena e-commerce sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle, dan e-commerce bisa digunakan oleh masyarakat yang mengenal umur. Sekian video saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.